Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan makalah mengenai komponen sistem kerja, pengukuran dan pemrosesan data dan alur pengukuran dengan drone yang menggunakan lidar. Adapun latar belakang eh, makalah ini, yang pertama, Indonesia memiliki definisi drone tersendiri yang disebut dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 90 tahun 2015. Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa drone atau UAV didefinisikan sebagai sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh penerbang atau mampu mengendalikan dirinya sendiri menggunakan hukum aerodinamika. Dewasa ini teknologi UAV semakin berkembang dengan cepat. Pesawat UAV atau drone tidak hanya dapat membawa sensor kamera saja, tapi juga sensor lidar dalam kurung light detection and ranging. Teknologi lidar merupakan pemindai laser yang menghasilkan data tiga dimensi berupa point cloud. Lidar adalah sensor aktif yang memancarkan laser infrared dan mengukur respon pantulan kembali ke sensor. Apabila dikombinasikan dengan penentuan lokasi yang presisi dan informasi kecepatan, maka dapat digunakan untuk mengukur detail topografi dengan ketelitian tinggi. Dalam dunia pemetaan, lidar berfungsi yakni dalam bidang pemetaan, lidar menjadi teknologi alternatif menggantikan metode pemetaan konvensional seperti pemetaan yang menggunakan total section atau tenol, sehingga lebih memudahkan dalam melaksanakan pemetaan dengan luasan yang sangat luas. Pemetaan menggunakan lidar ini memanfaatkan pesawat tanpa awak, di mana pesawat ini bisa dimonitor dan dikomando sesuai dengan pemetaan. Sebenarnya penggunaan UAV ini juga menjadi alternatif dari pengguna pesawat terbang. Namun, pengguna pesawat terbang yang kurang efisien dari segi biaya, maka dikembangkanlah UAV ini. Dalam penggunaan lidar menghasilkan output berupa titik awan atau titik cloud yang memperlihatkan kondisi permukaan bumi dan objek di atasnya. Penggunaan lidar dalam beberapa bidang kehidupan sehari-hari, yang pertama di dunia perkebunan, penggunaan lidar dapat dengan mudah membantu bidang pertanian maupun perkebunan untuk menyebarkan mengidentifikasi penyebaran pupuk. Yang kedua, untuk militer, di dunia militer teknologi lidar berfungsi untuk mendeteksi pergerakan musuh. Dan sedangkan di kehutanan, lidar juga banyak digunakan untuk keperluan bioteknologi kehutanan, di mana lidar dapat membantu membuat peta hutan. Untuk di tata kota, lidar membantu memberikan gambaran peta kota yang lebih baik daripada Google Maps. Sedangkan untuk kebencanaan, lidar dapat memetakan gerakan tanah, potensi banjir bandang, banjir rob, dampak tsunami, dan lain sebagainya. Adapun komponen yang ada pada lidar yakni yang pertama laser. Laser digunakan pada lidar dipilih yang aman untuk mata manusia, di mana laser ini umumnya memiliki panjang gelombang dari 100 sampai 1000 nanometer, atau juga laser dengan panjang gelombang 1550 nanometer. Yang kedua, fotodetektor atau receiver, seperti yang kita tuliskan di atas, lidar mengukur jarak menggunakan pantulan sinar laser. Nah, perangkat yang merekam dan membaca laser yang dipantulkan ini adalah sebagai fotodetektor atau receiver. Yang ketiga, pemindai dan optik. Komponen
Pemindai dalam lidar berpengaruh terhadap kecepatan pencitraan gambar yang dihasilkan. Lidar menggunakan berbagai macam model pemindaian seperti azimut dan elevasi. Dual oscillating dan lain sebagainya. Kecepatan pencitraan gambar ini tergantung pada kecepatan pindai objek. Selanjutnya, perangkat optik dapat menentukan resolusi dan jangkauan untuk pemindaian sistem lidar. Yang keempat dalam drone yang menggunakan lidar ini yaitu alat navigasi. Sistem navigasi yang digunakan untuk lidar adalah GPS dan M, MIMU. Di sini GPS berfungsi untuk menentukan informasi koordinat geografis dan MIMU digunakan untuk menentukan orientasi. Kedua komponen tersebut digunakan secara kombinasi dengan metode penerjemahan data sensor ke statis point untuk kemudian diolah lebih lanjut. Cara kerja lidar sesuai dari gambar yang ada pada layar monitor. Pada tahap pertama, sistem lidar udara terdiri dari tiga komponen utama yang tersinkronisasi, ya, yang terdiri atas unit pemindai laser, GPS, dan IMU. Pemindai laser terdiri dari unit pencari jangkauan laser yang didasarkan pada teknik pengukuran jarak untuk penerbangan dan perangkat defleksi sinar yang menciptakan pola pemindaian yang diinginkan. GPS memberikan posisi absolut dari plafon sensor dan IMU mencatat sikap sudut platform termasuk roll, pitch, dan yaw atau heading. Ini memungkinkan sistem untuk menghasilkan posisi absolut pesawat X, Y, Z-nya tetap pada waktu penerbangan. Itu maksudnya. Jadi tidak ada di saat posisi pesawat naik turun pun tetap dibaca untuk memudahkan dalam pengolahan data yang ditangkap oleh lidar. Terus persyaratan laser untuk aplikasi lidar yaitu panjang gelombang laser. Tiga wilayah panjang gelombang yang berbeda digunakan dalam sistem lidar. Eksitasi NIR pada 1064 nanometer menggunakan laser serat DPSS atau YB Dupit. Eksitasi phase pada 532 nanometer yang dihasilkan oleh penggandaan frekuensi laser sebesar 1064 nanometer dan eksitasi SWIR pada 1550 nanometer menggunakan R-Doped laser serat. Untuk pemetaan topografi udara dibutuhkan 1064 nanometer adalah panjang gelombang yang paling umum digunakan untuk uh, aplikasi. Sedangkan untuk batimetri memakai laser dengan IP 532 nanometer. Dalam batimetri yakni yang ada mengukur tentang ada yang airnya. Terus dalam sensor lidar tersebut ada namanya tingkat pengulangan pulsa. Laju pengulang pulsa dan energi pulsa menentukan laju pengambilan samper yang berlaku dari sistem lidar. Parameter ini menentukan apa yang menjadi jaringan-jaringan spasi padat dari titik elevasi georeferensi yang sangat akurat yang dihasilkan oleh sistem. Tingkat pengulang pulsa yang tinggi memungkinkan perolehan data yang lebih cepat atau kepadaan titik awan yang lebih tinggi. Semakin tinggi kerapatan awan titik atau titik plot biasanya diberikan dengan poin per meter persegi. Semakin baik resolusi yang dapat dicapai dengan sistem lidar. Terus lebar pulsa laser. Lebar pulsa laser menentukan rentang atau resolusi target vertikal. Resolusi ini dapat ditentukan dengan DR
sama dengan CR per 2, di mana C adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa dan P adalah lebar pulsa. Selanjutnya, daya laser dan divergensi pancaran. Jarak maksimum dari mana data dapat diukur umumnya penting bagi pengguna LiDAR. Faktor yang mempengaruhi jangkauan maksimum adalah daya puncak laser, pantulan difusi permukaan target, dan jumlah cahaya sekitar yang berasal dari permukaan target. Daya laser yang dipanturkan harus cukup untuk mengatasi NR detektor, memicu detektor pulsa. Detektor biasanya memiliki beberapa ambang batas yang diatur untuk menutupi kebisingan dari cahaya sekitar. Oleh karena itu, untuk aplikasi pemetaan ketinggian tinggi diperlukan laser yang dapat menghasilkan pulsa daya puncak tinggi dalam kurung dalam kisaran puluhan kW pada rentang tingkat pengulangan yang luas. Kalau dalam tingkat pengulangan yang luas, cukup kisaran ratusan kilohertz. Lebar spektral pada komponen LiDAR seperti yang dibahas di atas sebesar 164 nanometer adalah panjang gelombang yang paling umum untuk sistem LiDAR udara. Salah satu batasan utama dari panjang gelombang ini adalah kebisingan latar belakang yang diciptakan oleh radiasi spektral matahari. Untuk meningkatkan SNR dalam rezim panjang gelombang ini, penerima LiDAR menggunakan filter bandpass sempit. Oleh karena itu, lebar spektral laser harus cukup sempit, misalnya kecil dari 0,1 nanometer. Efisiensi, jejak, dan berat. Sistem LiDAR dapat dipasang di pesawat terbang, UAV, bahkan drone. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga atau sumber laser tetap ringkas, ringan, seefisien mungkin. Itu juga harus cukup kuat bekerja di bawah kondisi lingkungan yang terus berubah. Misalnya suhu, kelembapan, getaran, guncangan, peristiwa lepas landas, dan pendaratan berulang kali. Bagan pengukuran dengan drone LiDAR. Kalau kita dalam mengukurnya, inilah tahapan berikutnya, yaitu dengan mulai persiapan pengukuran dengan UAV LiDAR, dapat foto dari sensor kamera, diolah data dengan GCP ini ada titik ikatnya supaya untuk mengontrol hasilnya, terus alik foto, terus build densi, terus build mesh kerapatan topografinya, terus baru keluar ortofoto dan point cloud. Kalau tanpa GCP atau titik ikat, uh, uh, dilakukan dengan alim foto, build dense, build mesh, ortho, point cloud, dan lanjut analisa data dan selesai. Kalau dari kalau menggunakan LiDAR, ini yang sebelah kiri tadi ini dengan foto dan sensor kamera. Kalau dengan LiDAR, langsung yang dihasilkan oleh pengukuran itu langsung point cloud. Jadi LiDAR udah langsung ke bentuk ininya semacam titik-titiknya, istilahnya titik-titik yang nantinya bisa dijadikan peta topografi. Sehingga kalau kita menggunakan drone LiDAR sangat cepat dan efisien. Kalau yang pada foto dan sensor kamera, kalau drone biasa yang pakai foto dan sensor kamera, pengolahan datanya sangat lama sekali dan biasanya memakai perangkat komputer yang speknya tinggi. Sedangkan dengan sensor LiDAR, spek yang dimintanya Pentium 4 aja sudah bisa berjalan. Terus kenapa LiDAR ini uh, menjadi hal yang bisa merubah uh,
mengatasi permasalahan yang ada di kebencanaan, karena salah satu hal yang paling sering kita lihat sekarang ini yakni banyaknya banjir bandang. Padahal banjir bandang itu bisa diatasi dengan langkah melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang bakal menjadi potensi bahaya. Dengan sistem pemetaan dengan foto udara, kita tidak bisa mencapai lantai rimba atau lantai sungai. Sedangkan dengan lidar, dia bisa juga untuk dilakukan pada pengukuran batimetri atau pengukuran yang ada airnya. Sehingga kita bisa memetakan berapa wilayah-wilayah yang uh, menjadi genangan air yang ada di wilayah-wilayah perbukitan yang telah terkunci karena eh, kayu-kayu. Sehingga pada nantinya dengan melakukan pemetaan dengan drone lidar, ke depannya eh, banjir bandang mungkin bisa kita atasi. Jadi sudah suatu keniscayaan kami kira kepada stakeholder yang berperan dalam kebencanaan memiliki alat ini. Tinggal menentukan berapa drone yang dibutuhkan untuk luasannya. Semakin luas luasan berarti drone yang dipakai harus dengan kecepatan eh, terbang yang jauh dan bisa memetakan untuk luasan yang sangat luas. Karena kalau kita melakukan eh, secara manual konvensional dengan melihat titik bahaya pada hutan-hutan sangat berbahaya sekali. Sedangkan jika kita menggunakan drone dengan sensor lidar ini, maka uh, lebih efisien. Tinggal jika telah ada wilayah-wilayah yang dirasa punya potensi, bisa kita antisipasi dengan langkah-langkah lainnya. Berikut presentasi kami ini mengenai pengukuran dengan drone lidar untuk kerawanan eh, untuk mitigasi bencana. Sekian dari kami atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih.